Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai salah satu jenis ternak yang keberadaannya hampir punah. Ternak apakah itu? Tidak lain adalah kambing gembrong. Ada yang tahu asal-usul dari kambing gembrong? Kambing gembrong merupakan salah satu jenis ternak yang banyak dikembangkan di daerah Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Karakteristik dari kambing gembrong itu sangat unik. Warna bulu itu didominasi oleh warna putih, tetapi ada juga kambing gembrong ini yang berwarna coklat atau hitam. Profil muka datar, agak cekung, kemudian telinganya sedang, dan punggungnya melengkung ke atas ke bagian belakang. Kemudian ternak jantan maupun ternak betina kedua-duanya mempunyai tanduk biasanya. Ciri khas yang sangat unik dari kambing ini adalah, khususnya untuk ternak jantan, dia mempunyai bulu rambut yang menutupi sebagian atau seluruh muka dari ternak itu. Jadi seperti kelihatan nggak ada mukanya. Untuk saat ini, kambing gembrong merupakan salah satu spesies yang termasuk langka di Indonesia karena keberadaannya yang sangat mengkhawatirkan. Pada tahun 1970, menurut Badan Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Bali, itu populasinya berada pada angka 200 ekor. Tetapi pada tahun 2017 di Desa Kubu Karangasem, populasi kambing ini hanya tersisa sebanyak 30 ekor saja. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali, Iwayan Mardiana. Bagaimana dengan populasi yang sekarang? Jika teman-teman ada yang tahu, tolong tulis di kolom komentar. Kemudian, faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan populasi ternak itu menurun? Yang pertama adalah ketersediaan pakan. Pakan merupakan salah satu faktor utama keberlangsungan hidup suatu ternak di wilayah tertentu. Hal ini kenapa? Ya karena ternak hidup tentunya butuh makan, bukan? Yang kedua adalah faktor sumber daya manusia dan pengalaman berternak. Kenapa hal ini berpengaruh? Ya jika pengalaman peternak di suatu wilayah tersebut itu masih minim, ya tentunya akan berpengaruh terhadap manajemen pemeliharaan ternak dan keberlangsungan hidup ternak itu sendiri. Yang ketiga adalah faktor penyakit. Ternak kambing atau ruminansia kecil ini itu rawan terhadap bakteri, virus, dan parasit yang kadang-kadang menyebabkan kematian mendadak pada ternak. Yang keempat adalah adat istiadat atau budaya setempat. Hal ini kenapa berpengaruh terhadap kelangsungan populasi suatu ternak? Karena di daerah-daerah tertentu, ternak digunakan sebagai bahan untuk persembahan pada upacara adat istiadat. Jika hal tersebut tidak diimbangi dengan pengembangan populasi, ya maka lama-kelamaan populasi tersebut akan turun. Tetapi ada juga budaya yang dia menyebabkan ternak itu masih bertahan sampai sekarang. Misalkan di daerah Garut atau di daerah Madura. Di daerah Garut masih sering diadakan kontes ternak domba Garut. Di daerah Madura ada kontes sapi sono. Kedua acara tersebut itu menyebabkan ternak domba Garut dan sapi Madura itu eksis sampai sekarang. Buktinya mereka masih ada kan sampai sekarang. Yang kelima adalah pemotongan ternak betina
masih produktif. Nah, ini yang masih sering terjadi di lapangan. Khususnya untuk kambing atau domba, itu banyak ternak betina muda yang dipotong untuk dijual ke pedagang sate atau pedagang makanan lainnya. Kenapa banyak ternak betina yang disembelih atau dijual? Karena memang harga dari ternak betina itu lebih murah dibandingkan dengan harga dari ternak jantan. Ya, sehingga banyak permintaan ternak betina dong daripada ternak jantan. Jika hal tersebut berlangsung secara terus-menerus, ya lama-lama kita akan kehabisan sumber bibit. Kemudian, langkah-langkah apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau menanggulangi penurunan populasi tersebut? Yang pertama adalah program konservasi dan pelestarian. Perlu dibuat suatu daerah khusus untuk konservasi dan pelestarian, khusus untuk ternak-ternak yang keberadaannya sekarang hampir punah, seperti kambing gembrong ini. Yang kedua adalah program konservasi sperma beku. Konservasi ini dilakukan dengan mengambil sperma dari pejantan-pejantan yang masih tersisa di berbagai wilayah. Harapannya, ketika sperma tersebut berhasil kita ambil, kemudian nanti kita jadikan sebagai straw yang akan digunakan untuk program inseminasi buatan atau IB. Nah, program tersebut sudah dilaksanakan oleh beberapa instansi, sebagai contohnya Fakultas Peternakan UGM, Universitas Airlangga, dan BIB Singosari. Selanjutnya, perlu dilakukan pengaturan perkawinan dan rotasi semen beku di berbagai wilayah secara periodik. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya inbreeding. Nah, kebanyakan di lapangan proses pelestarian ini masih terjadi secara inbreeding, sehingga banyak anak yang dilahirkan itu lemah bahkan sampai mati. Oleh karena itu, inbreeding ini perlu kita hindari. Jika semua langkah tersebut sudah dilakukan, langkah selanjutnya adalah perbaikan manajemen pakan, manajemen penyakit, manajemen pemeliharaan, manajemen reproduksi, dan sebagainya. Sehingga melalui cara ini diharapkan dapat menyelamatkan dan mengembangkan ternak-ternak yang keberadaannya sekarang itu sangat memprihatinkan, agar bisa berkembang biak lebih lanjut. Dan demikian pembahasan singkat dari saya mengenai kambing gembrong. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa subscribe, dukung terus channel ini agar berkembang lebih baik lagi. Dari saya cukup sekian, salam sehat.